Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di sesi video berikutnya mengenai Blue Ocean Strategy. Tadi kita sudah jelaskan perbedaan antara Blue Ocean Strategy sama Blue Ocean Strategy. Nah, kita baru coba bahas lagi mengenai formulasi dari mengeksekusi dari Blue Ocean Strategy. Ada 6 prinsip bagaimana strategi Samudra Biru atau Blue Ocean Strategy ini. Satu adalah rekonstruksi dari batas pasar. Jadi kita definisikan lagi pasar kita mau seperti apa. Terus kemudian kedua adalah fokus pada gambaran besar dan bukan angka. Jadi tidak membahas mengenai berapa presentasi lagi, tapi kita bahas sebagai pasar mana yang mau kita ambil. Raihlah melampaui permintaan yang ada. Jadi walaupun permintaannya sedikit, tapi pasti dengan menciptakan inovasi baru dapat pasar yang lebih besar lagi. Dapatkan urutan strategis yang tepat. Jadi urutan strategisnya adalah kira-kira strategi-strategi apa saja yang kita lakukan untuk mendapatkan pasar yang kita lakukan redefinisi ulang. Atasi rintangan utama organisasi, dan itu semua bidang juga sama ya. Terus kemudian bangun eksekusi dari menjadi strategi. Nah, ini ada 6 step ini yang kita lakukan, atau 6 prinsip dari strategi Samudra Biru. Babak berikutnya akan beri Anda prinsip dan kerangka kerja umum untuk berhasil di Samudra Biru. Kemudian strategi Samudra Merah atau Red Ocean adalah strategi yang bersaing pasar, sedangkan strategi Samudra Biru atau Blue Ocean strategi adalah strategi menciptakan pasar. Jadi pikiran kita adalah bagaimana menciptakan pasar-pasar baru. Jadi bukan menjadi bersaing, tapi menciptakan pasar baru. Karena Samudra Merah menjadi lebih berdarah, kita perlu menciptakan pasar yang lebih baru lagi, memperbanyak Samudra Biru lagi. Satu-satunya cara untuk mengalahkan kompetisi adalah berhenti berusaha untuk mengalahkan kompetisi, tapi menciptakan pasar baru. Ya. Ada 6 prinsip dari Blue Ocean Strategi adalah beberapa menyoroti 6 prinsip ini mendorong perumusan pelaksanaan strategi Samudra Biru yang sukses dan risiko yang dilemahkan oleh prinsip-prinsip ini. Pertama, prinsip perumusan, rekonstruksi batas pasar tadi, terus kemudian fokus pada gambaran besar bukan angka, raih melampaui permintaan yang ada, dapat urutan strategi yang tepat. Berikutnya adalah faktor risiko yang dilemahkan setiap prinsip. Pertama adalah risiko pencarian inovasi baru, perencanaan risiko skala, risiko model bisnis. Prinsip evaluasi adalah atasi rintangan utama organisasi, bangun eksekusi menjadi strategi. Dan diterjemahkan dalam faktor-faktor risiko dilemahkan setiap prinsip, misalnya prinsip organisasi, prinsip risiko organisasi, sama risiko manajemen. Dari sudut pandang, bahwa bisnis sering melihat industri dari sudut pandangan struktur, jadi antara rantai pasok. Tetapi bagaimana kita melihat industri dari sudut pandang rekonstruksi dari permintaan. Jadi batas pasar tidak dipandang sebagai yang diberikan, tapi dapat direkonstruksi untuk membuka permintaan baru. Nah, ini contoh misalnya waktu Gojek itu mulai dalam proses penciptaan Gojek, tentunya ada suatu masalah di mana kita ingin menggunakan Gojek itu kan punya batas-batas tertentu, dia tidak bisa jarak jauh bisa. Jadi dan kita ketidakpastian ini berapa rupiah, dan tidak seragam dan sebagainya. Maka dengan adanya diciptakan Gojek itu memiliki rekonstruksi yang jauh berbeda dengan ojek yang biasa di pangkalan. Ini tadi udah kita ketahui bahwa antara value inovasi dari Red Ocean Strategi terbatas pada kalau semakin tinggi cost-nya, pasti quality-nya akan semakin tinggi pula. Nah, ini batas-batas inilah yang akan dilampaui dalam Red Ocean Strategi. Tetapi pada saat penciptaan Blue Ocean Strategi itu di luar dari itu.
Semakin tinggi kualitas, semakin justru biaya akan semakin rendah. Ya. Nah, ini adalah satu kasus dari penjualan industri wine atau anggur ya, wine minuman anggur ya. Ada beberapa industri, ada premium wines atau budget wine atau budget wine itu adalah anggur yang murah ya. Dan yang masif. Nah, ini adalah pilihan yang masif wine yang ada. Nah, dua pilihan ini ya ternyata 3 terbesar di dunia bernilai sekitar 20 miliar dolar. Kalau California menghasilkan 66%, sisanya dari Italia, Prancis, Spanyol, Chili, Argentina, Australia. Ini adalah kasus di Amerika. Kemudian terjadi meledaklah jumlah anggur baru, kebun anggur baru di Oregon, Washington, New York di Amerika, dengan berbasis pelanggan yang stagnan, yang stabil ya, yang terus tidak naik, tidak turun. 31 di negara dunia dalam konsumsi per kapita. 8 presiden teratas memiliki 75% dari pasar. 1.600 memiliki 25% sisanya. Jutaan dolar dihabiskan untuk pemasaran, pertempuran Titanic, dan persaingan yang sangat ketat. Tekanan harga yang parah dan saling bersaing untuk saling berebut dari pasar. Strategi pertumbuhan yang dominan adalah menuju anggur premium, lebih banyak kompleksitas, citra lebih baik, kebun anggur yang lebih bergengsi, jumlah medali yang dimenangkan di festival anggur, sehingga itu sangat terlalu kompleks dan membingungkan karena deskripsi terminologi anggur harus diperjelas, pengalaman berbelanja, kurangnya panduan yang jelas tentang apa yang harus dibeli dan diminum. Ini yang menjadi faktor-faktor di luar dari konsumen untuk bisa memilih ya. Dengan demikian, intimidasi besar-besaran untuk non-konsumen, sebagian besar populasi Amerika Serikat yang bukan peminum anggur. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita segmentasi dari market, dari brand, di mana misalnya orang yang easy going itu gelas dengan biasanya minum anggur dengan teman, paling tidak minum anggur, bukan wine prefers. Kemudian harganya juga influencer yang kuat. Berdasarkan ini kita deskripsikan. Kalau dibagi ada kelompok enjoyer, kemudian aspirational, kemudian penilai, appreciate, sama connoisseur, penikmat. Jadi kita identifikasi beberapa gambaran mengenai ini, termasuk demografinya. Nah, ini yang dikuasai brand ini, lineman, brand-brand anggur yang bisa terdemografi bahwa pasarnya ukuran pasar 40, sekitar 40 tahunan. Ya, ini jadi ini memiliki pasar-pasar yang spesifik. Nah, strategi untuk itu kita perlu melakukan strategi canvassing atau memetakan setiap wine ini kira-kira memiliki persepsinya seperti apa dengan cara memetakan. Contoh misalnya kita bandingkan dua wine yang kira-kira budget wine sama premium wine. Kalau premium wine, kalau kita hitung misalnya high sama low dari sisi price, harga, nah budget wine pasti jauh di bawah, premium wine akan di atas. Kemudian use of analytical terminology, nah ini lebih tinggi daripada budget wine. Above the line marketing juga sama. Ini memiliki perbedaan yang tersendiri. Jadi memiliki pasar yang tersendiri. Ya. Jadi tidak bisa dipasarkan secara berdampingan, tapi mereka memiliki pasar yang sama-sama yang berbeda. Untuk itu ada 4 langkah visualisasi. Pertama, bangkitkan visual, dibuat strateginya. Kemudian kita eksplorasi visual secara visual. Kemudian strategi visual yang adil,
dan komunikasi visualnya. Nanti kita lebih tajam lagi nanti pada saat kita melakukan visualisasi. Ada beberapa yang dilakukan setelah kita lakukan pemetaan seperti tadi, dari segi harga, dari segi apa nanti kita nilai, baru kita lakukan strategi bagaimana kita, kalau kita punya produk baru dan ingin menciptakan sebuah layanan baru, perlu kita masukkan seperti apa nih, secara eliminate, kita reduce, kita rise, atau kita create. Untuk itu nanti kita lanjut ke sesi berikutnya.